Hai, nama aku Bridget, dan aku berakhir di kantor polisi gara-gara anak kembar yang aku asuh nge-stalk aku. Waktu umur 15, aku nggak punya uang. Aku benar-benar butuh kerja supaya bisa nabung dan beli HP baru dan beberapa baju. Jadi, aku lihat-lihat website yang agak aneh di internet untuk cari kerjaan babysitter. Nah, emang sih, aku tahu ini bukan ide bagus. Tapi, aku tahu aku pasti bisa menemukan sesuatu di sana. Di sana ada post yang mencari babysitter jangka panjang untuk anak laki kembar umur 8 tahun. Bayarannya kecil sih, tapi mereka butuh orang untuk kerja 5 hari seminggu. Jadi, aku ambil. Tapi, waktu aku chat mereka, situasinya jadi makin aneh. Mereka minta aku jemput anak-anaknya di taman, dan anak-anaknya bakal pegang uang. Dengan kata lain, aku nggak akan pernah ketemu orang tua mereka atau lihat rumah mereka, dan aku harus ngasuh mereka di rumahku. Di hari Senin, aku jalan ke taman untuk jemput anak-anaknya pertama kali. Nah, kesan pertama sih mereka kelihatan lucu. Nama mereka Oscar dan Oliver. Tapi waktu kami jalan ke rumahku, aku mulai sadar ada yang gak benar sama anak-anak ini. Aku sudah pernah ngasuh anak sebelumnya, tapi mereka ngomong seperti anak umur 5 tahun dibanding 8 tahun. Sepanjang jalan, mereka nempel ke tanganku, keras banget. Sumpah, mereka kayak mau copot tangan aku. Mereka menatapku dengan mata kecil mereka yang mengerikan, dan dalam 10 menit, mereka memanggilku Mama. Gila gak tuh? Aku ketawa, lalu aku abaikan. Tapi sebenarnya, aku panik. Rasanya kayak ada alien yang ninggalin anaknya ke aku, dan mereka kabur keluar angkasa. Waktu kami masuk rumah, mereka makin gila. Mereka mulai loncat di atas sofa, lari keliling kemana-mana, dan mereka berantakin rumah. Mama lihat ini, Mama lihat aku, Mama. Mereka kayak punya energi yang gak habis-habis. Aku berusaha ngikutin mereka dan berlaku baik karena ini pertemuan pertama. Tapi aku harus menghentikannya waktu situasinya jadi mengerikan kayak di film horor. Aku kasih mereka krayon dan menyuruh mereka untuk gambar apapun yang mereka mau. Oliver mengangkat gambar yang dia buat dengan krayon merah. Waktu aku tanya itu apa, dia bilang, "Kamu pakai borgol supaya nggak ninggalin kita." Aku nggak tahu dari mana mereka belajar tentang borgol, dan aku nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba memilih untuk suka banget sama aku. Setelah waktu mengasuhnya selesai, aku tinggalin anak-anak itu di taman seperti yang diminta orang tua mereka. Beberapa pertemuan berikutnya sama persis. Mereka bilang kalau mereka rela ngapain aja untuk ada di dekatku. Dan ini bukan ngomong kayak anak kecil juga. Mereka menatap serius dengan matanya yang lebar dan seram. Aku mulai paranoid. Di malam hari, aku nggak bisa tidur. Sumpah, rasanya aku kayak dengar sesuatu di luar jendelaku tiap malam. Kecurigaanku berubah jadi nyata. Waktu suatu hari, mereka gambar sesuatu. Mereka gambar salah satu dari mereka tiduran di luar jendela. Aku tanya apa itu coretan di dalam jendela, dan mereka bilang itu aku yang lagi siap-siap tidur. Aku langsung merinding. Di gambar itu orangnya pakai baju hijau, sama seperti yang aku pakai tiap malam. Malam itu, setelah mereka pergi, aku tutup tiraiku untuk pertama kali selama berbulan-bulan. Sumpah, di tengah malam aku dengar ketukan dari luar jendela. Apa aku mulai gila? Apa aku beneran mikir 2 anak 8 tahun ada di depan rumahku di tengah malam? Sehari setelah aku tutup tirai, aku jemput anak-anak di taman dan mereka hening. Mereka nggak mau lihat aku. Mereka nggak mau ngomong padaku. Waktu aku tanya ada apa, mereka bilang mereka nggak tahu kenapa aku jahat sama mereka tadi malam. Aku langsung mual. Aku tanya apa mereka begitu karena aku tutup tiraiku dan mereka bilang iya. Waktu aku bilang mereka nggak boleh gitu lagi, aku pikir mereka bakal nangis, tapi enggak. Mereka mulai melempar barang ke tembok. Mereka teriak, bilang mereka butuh aku. Aku berdiri di tengah ruangan, tidak berdaya selagi mereka lempar bingkai foto dan robek bantalku di ruang tamu. Aku nggak pernah lihat orang semarah ini. Apalagi 2 stalker umur 8 tahun. Aku ambil keputusan. Aku nggak bisa lihat anak-anak ini lagi. Waktu aku tinggalin mereka di taman, aku chat orang tua mereka
dan bilang aku nggak mau lanjut. Selama 1 atau 2 hari, aku pikir aku bebas dari mereka. Tapi, aku mulai dengar gemerisik dari luar jendela. Aku arahin cahaya HP ke jendela dan aku lihat 4 mata menatapku. Dan mereka nggak melihat dengan baik-baik. Aku teriak dan tutup tirainya. Aku langsung telepon polisi. Dan waktu mereka datang, mereka menemukan bungkus coklat di luar jendela. Dan belasan plester penuh darah. Mereka pikir aku mempermainkan mereka. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku tahu anak-anak itu mengikutiku, memperhatikanku. Beberapa hari kemudian, aku pulang telat dari sekolah. Orang tuaku belum pulang dan aku tiduran di kasur berusaha untuk istirahat. Waktu aku tutup mataku, aku dengar bisikan dari lemariku. Aku membeku. Aku tahu suara itu. Tapi gimana anak-anak itu bisa masuk ke rumah? Aku buka mataku dan aku lihat anak-anak itu berdiri di dalam lemari. Yang bisa aku lihat cuma mata kecil mereka yang mengerikan menatap ke arahku. Waktu Oscar dan Oliver keluar dari bayangan, aku ketakutan. Mereka kelihatan gila, kayak belum mandi berhari-hari. Banyak kotoran tanah di seluruh wajah mereka dan ada noda darah di pipi mereka. Aku teriak dan menyuruh mereka pergi. Tapi mereka berdiri, menghalangi pintu sambil memegang borgol. "Kamu nggak boleh pergi," kata Oliver. "Kamu harus tinggal sama kita selamanya, Mama," kata Oscar. Aku nggak kuat lagi. Aku mulai teriak ke mereka. "Aku bukan mama kalian. Aku nggak suka kalian. Kalian anak kecil aneh dan kalian harus pergi dari hidupku sekarang." Aku tahu kata-kataku kasar, tapi aku nggak peduli. Aku takut banget. Mereka mulai teriak dan nangis. Aku jalan ke arah pintu dan berencana untuk dorong mereka. Tapi mereka mulai numpuk furniture di depan pintu untuk halangin aku. Aku sadar berantem sama mereka nggak akan mengarah kemana-mana. Sambil menangis, aku tanya kenapa mereka nggak bolehin aku pergi. Mereka bilang mereka butuh aku. Itulah saatnya aku sadar sesuatu. Aku lempar pertanyaan yang aku tahu aku harus tanya. Kenapa kalian tidur di luar jendelaku? Apa kalian nggak punya tempat lain untuk pergi? Saat itulah air mata mereka mulai banjir. Sambil menangis, mereka menjelaskan kalau mereka nggak punya tempat untuk tidur. Waktu mereka di rumah, ayah mereka menyuruh mereka tidur di ruang bawah tanah tanpa selimut. Hatiku sakit. Pantas aja anak-anak ini nempel banget sama aku. Kehidupan rumah mereka berantakan. Makanya orang tuanya ninggalin mereka di taman dan aku nggak boleh lihat orang tua mereka. Karena orang tua mereka nggak mau ditentang kalau aku sampai tahu ini. Kini semuanya jelas kenapa mereka juga seperti keterbelakangan secara usia. Semua kelakuan mengerikan mereka itu bukan cerminan mereka. Tapi itu cerminan perlakuan orang tua mereka dan apa yang mereka butuhkan. Aku bilang ke mereka kalau aku bakal cari bantuan supaya mereka nggak perlu tidur di luar lagi. Mereka bilang mereka senang mendengar itu. Aku bawa mereka malam-malam ke kantor polisi. Waktu kami sampai, aku jelaskan semuanya ke polisi. Mereka melacak nomor telepon yang aku punya dan menemukan ayah dari anak-anak itu. Ternyata, dia kriminal yang pernah dipenjara karena nggak mengurus anaknya lebih dari sekali. Anak-anak ini dibawa ke tahanan agar polisi dapat mencari rumah untuk mereka. Sebelum aku pergi, aku janji kalau mereka butuh apapun, mereka bisa datangi aku. Tapi mereka harus mengetuk pintu depan. Aku dengar anak-anak itu sudah ada di rumah yang bahagia dengan orang tua yang baik di sisi kota yang lain. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku tahu ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Kalau ada anak yang berlaku agak aneh, itu mungkin pertanda kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah, bukan ada sesuatu yang salah dengan mereka.